Mengenang Abuya Dimyati. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaknya ia menguasai ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaknya ia menguasai ilmu juga. Al-Hadis. Kiai Haji Muhammad Dimyati, yang biasa dipanggil dengan Abuya Dimyati atau Mbah Dim, merupakan sosok ulama Banten yang memiliki karismatik nan bersahaja. Beliau lahir sekitar tahun 1925 anak pasangan dari Haji Amin dan Hajah Rukayah. Sejak kecil Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasannya dan kesalihannya, beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya mulai dari pesantren Cadasari, Kadu Peseng Pandeglang, ke Pelamunan hingga ke Pleret Cirebon. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai, sehingga tak berlebihan kalau disebut sebagai tipe ulama khas al-khas. Masyarakat Banten menjuluki beliau juga sebagai pakunya daerah Banten, di samping sebagai pakunya negara Indonesia. Di balik kemasyhuran nama Abuya, beliau adalah orang yang sederhana dan bersahaja. Kalau melihat wajah beliau terasa ada perasaan, adem, dan tenteram di hati orang yang melihatnya. Abuya Dimyati dikenal sosok ulama yang cukup sempurna dalam menjalankan perintah agama. Beliau bukan saja mengajarkan dalam ilmu syariah tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawuf, tarekat yang dianutnya tarekat Naksabandiyah Qadiriyah. Maka wajar jika dalam perilaku sehari-hari beliau penuh tawadu, istiqomah, zuhud, dan ikhlas. Abuya adalah seorang qurra, dengan lidah yang fasih. Wiridan Al-Quran sudah istiqomah lebih dari 40 tahun. Kalau salat tarawih di bulan puasa, tidak turun untuk sahur kecuali setelah menghatamkan Al-Quran dalam salat. Oleh karenanya, tidak salah jika kemudian kita mengkategorikan Abuya sebagai ulama multidimensi. Dibanding dengan ulama kebanyakan, Abuya Dimyati ini menempuh jalan spiritual yang unik. Beliau secara tegas menyeru, "Toriko aing mah ngaji. Jalan saya adalah ngaji." Sebab, tinggi rendahnya derajat keulamaan seseorang bisa dilihat dari bagaimana ia memberi penghargaan terhadap ilmu. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dipertegas lagi dalam hadis Nabi, Al-Ulama'u waratsatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ngaji sebagai sarana pewarisan ilmu. Melalui ngaji, sunnah dan keteladanan Nabi diajarkan. Melalui ngaji, tradisi para sahabat dan tabi'in diwariskan. Ilmu adalah suatu keistimewaan yang menjadikan manusia unggul atas makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Saking pentingnya ngaji dan belajar, satu hal yang sering disampaikan dan diingatkan Mbah Dim adalah, jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Pesan ini sering diulang-ulang, seolah-olah Mbah Dim ingin memberikan tekanan khusus. Jangan sampai ngaji ditinggal meskipun dunia runtuh 1000 kali. Apalagi demi sekedar hajatan partai. Urusan ngaji ini juga wajib ain hukumnya bagi putra-putri Mbah Dim untuk mengikutinya. Bahkan, ngaji tidak akan dimulai, pasal-pasal tidak akan dibuka, kecuali semua putra-putrinya hadir di dalam majelis. Menelusuri kehidupan ulama Banten ini seperti melihat warna-warni dunia sufistik. Perjalanan spiritualnya dengan beberapa guru sufi seperti Kiai Dalhar Watucongol. Perjuangannya yang patut diteladani. Bagi masyarakat Pandeglang Provinsi Banten Mbah Dim sosok sesepuh yang sulit tergantikan. Lahir sekitar tahun 1925, dikenal pribadi bersahaja dan penganut tarekat yang disegani. Abuya Dimyati juga kesohor sebagai guru pesantren dan penganjur ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondoknya di Cidahu, Pandeglang Banten tidak pernah sepi dari para tamu maupun pencari ilmu. Bahkan menjadi tempat rujukan santri, pejabat hingga kiai. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Bukan saja mengajarkan ilmu syariah tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawuf. Abuya dikenal sebagai penganut tarekat Naksabandiyah Qadiriyah, tidak salah kalau sampai sekarang telah mempunyai ribuan murid. Mereka tersebar di seluruh penjuru tanah air bahkan luar negeri. Sewaktu masih hidup, pesantrennya tidak pernah sepi dari kegiatan mengaji. Bahkan Mbah Dim mempunyai majelis khusus yang namanya Majelis Seng. Hal ini diambil dijuluki seperti ini karena tiap dinding dari tempat pengajian sebagian besar terbuat dari seng. Di tempat ini pula Abuya Dimyati menerima tamu-tamu penting seperti pejabat pemerintah,
maupun para petinggi negeri. Majelis Seng inilah yang kemudian dipakainya untuk pengajian sehari-hari semenjak kebakaran hingga sampai wafatnya. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa. Di antaranya Abuya Abdul Kalim, Abuya Mukri Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri, Mama Sempur, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Khozin Bendopare, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut adalah memiliki kriteria kehilafahan atau mursyid sempurna. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Ketika mondok di Watu Congol, Abuya sudah diminta untuk mengajar oleh Mbah Dalhar. Satu kisah unik ketika Abuya datang pertama ke Watu Congol, Mbah Dalhar memberi kabar kepada santri-santri besok akan datang, kitab banyak. Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watu Congol sampai di tempat beliau mondok lainnya, hingga sampai Abuya menetap, beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Di Pondok Bendo, Pare, Abuya lebih dikenal dengan sebutan, Mbah Dim Banten. Karena, kewiraiannya di setiap pesantren yang disinggahinya selalu ada peningkatan santri mengaji. Dalam setiap perjalanan menuntut ilmu dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain, selalu dengan kegiatan Abuya mengaji dan mengajar. Hal ini pun diterapkan kepada para santri. Dikenal sebagai ulama yang komplit, karena tidak hanya mampu mengajar kitab, tetapi juga dalam ilmu seni kaligrafi atau khat. Dalam seni kaligrafi ini, Abuya mengajarkan semua jenis kaligrafi seperti hufi, sulus, diwani, diwani jali, naskhi dan lain sebagainya. Selain itu juga sangat mahir dalam ilmu membaca Al-Quran. Bagi Abuya hidup adalah ibadah. Tidak salah kalau Kiai Haji Dimyati Kaliwungu, Kendala Jawa Tengah pernah berucap bahwa belum pernah seorang kiai yang ibadahnya luar biasa. Menurutnya selama berada di Kaliwungu tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Sejak pukul 6 pagi sudah mengajar hingga jam 11.30, setelah istirahat sejenak selepas zuhur langsung mengajar lagi hingga asyar. Selesai sholat asyar mengajar lagi hingga maghrib. Kemudian wirid hingga isya. Sehabis itu mengaji lagi hingga pukul 24 malam. Setelah itu melakukan qiyamul lail hingga subuh. Di sisi lain ada sebuah kisah menarik. Ketika bermaksud mengaji di Kiai Haji Baidowi, Lasem. Ketika bertemu dengannya, Abuya malah disuruh pulang. Namun Abuya justru semakin menggebu-gebu untuk menuntut ilmu. Sampai akhirnya Kiai Harismatik itu menjawab, saya tidak punya ilmu apa-apa. Sampai pada satu kesempatan, Abuya Dimyati memohon diwarisi Thorikoh. Kiai Haji Baidowi pun menjawab, Mbah Dim, zikir itu sudah termaktub dalam kitab, begitu pula dengan selawat, silahkan membuat sendiri saja, saya tidak bisa apa-apa. Karena tarekat itu adalah sebuah watsifah yang terdiri dari zikir dan selawat. Jawaban tersebut justru membuat Abuya Dimyati penasaran. Untuk kesekian kalinya dirinya memohon kepada Kiai Haji Baidowi. Pada akhirnya Kiai Baidowi menyuruh Abuya untuk sholat istihoroh. Setelah melaksanakan sholat tersebut sebanyak 3 kali, akhirnya Abuya mendatangi Kiai Haji Baidowi yang kemudian diijazahi Thorikot Asy Syaziliyah. Mbah Dim dikenal sebagai salah satu orang yang sangat teguh pendiriannya. Sampai-sampai karena keteguhannya ini pernah dipenjara pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1977 Abuya sempat difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Hal ini disebabkan Abuya sangat berbeda prinsip dengan pemerintah ketika terjadi pemilu tahun tersebut. Abuya dituduh menghasut dan anti pemerintah. Abuya pun dijatuhi vonis selama 6 bulan. Namun 4 bulan kemudian Abuya keluar dari penjara. Ada beberapa kitab yang dikarang oleh Abuya Dimyati. Di antaranya adalah Minhajul Istifa. Kitab ini isinya menguraikan tentang Hizib Nasr dan Hizib Ifa. Dikarang pada bulan Rajab tahun 1379 Hijriah atau tahun 1959 Masehi. Kemudian kitab Aslul Qadar yang di dalamnya khususiyat sahabat saat Perang Badar. Tercatat pula kitab Rosnul Qadar, isinya menguraikan tentang Hizib Nasr. Rohbul Qoir, 1 dan 2 yang juga sama isinya yaitu menguraikan tentang Hizib Nasr. Selanjutnya kitab Bahjatul Qawalaid, Nazam Tijanut Darori. Kemudian kitab tentang tarekat yang berjudul Al-Hadiyatul Jalaliyah, di dalamnya membahas tentang tarekat Syaziliyah. Ada cerita-cerita menarik seputar Abuya dan pertemuannya dengan para kiai besar.
Disebutkan ketika bertemu dengan Kiai Dalhar Watu Congol Abuya sempat kaget. Hal ini disebabkan selama 40 hari Abuya tidak pernah ditanya bahkan dipanggil oleh Kiai Dalhar. Tepat pada hari ke-40 Abuya dipanggil Mbah Dalhar. Sampeyan mau jauh-jauh datang ke sini? Tanya Kiai Dalhar. Ditanya begitu Abuya pun menjawab, saya mau mondok Mbah. Kemudian Kiai Dalhar pun berkata, perlu sampeyan ketahui, bahwa di sini tidak ada ilmu, justru ilmu itu sudah ada pada diri sampeyan. Daripada sampeyan mondok di sini buang-buang waktu, lebih baik sampeyan pulang lagi ke Banten, amalkan ilmu yang sudah ada dan syarahi kitab-kitab karangan mbah-mbahmu. Karena kitab tersebut masih perlu diperjelas dan sangat sulit dipahami oleh orang awam. Mendengar jawaban tersebut Abuya Dimyati menjawab, tujuan saya ke sini adalah untuk mengaji, kok saya malah disuruh pulang lagi. Kalau saya disuruh mengarang kitab, kitab apa yang mampu saya karang? Kemudian Kiai Dalhar memberi saran, baiklah, kalau sampeyan mau tetap di sini, saya mohon ajarkanlah ilmu sampeyan kepada santri-santri yang ada di sini dan sampeyan jangan punya teman. Kemudian Kiai Dalhar memberi ijazah tarekat Syaziliyah kepada Abuya. Itulah sekelumit keteladanan Mbah Dimyati dan putra-putrinya, yang sejalan dengan pesan Al-Quran dalam surat Al-Tahrim ayat 6, Ku anfusakum wa ahlikum naran. Namun, kini, waliullah itu telah pergi meninggalkan kita semua. Abuya Dimyati tak akan tergantikan lagi, malam Jumat Pahing, tanggal 3 Oktober tahun 2003 Masehi atau 7 Syaban 1424 Hijriah, sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, umat muslim khususnya warga Nahdlatul Ulama telah kehilangan salah seorang ulamanya, Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani, di Cidahu Cadasari, Pandeglang Banten dalam usia 78 tahun. Padahal, pada hari itu juga, dilangsungkan acara resepsi pernikahan putranya. Sehingga, Banten ramai akan pengunjung yang ingin mengikuti acara resepsi pernikahan, sementara tidak sedikit masyarakat, pelayat yang datang ke kediaman Abuya. Inilah merupakan kekuasaan Allah yang Maha Mengatur, menjalankan dua agenda besar, pernikahan, dan pemakaman. Semoga beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Amin. Lahu Al-Fatihah. Karomah Abuya Dimyati. 1. Menghatamkan kitab tafsir Ibnu Jarir dalam waktu singkat. Di tahun 1999, dunia dibuat geger, seorang kiai membacakan kitab tafsir Ibnu Jarir yang tebalnya 30 jilid. Banyak yang tidak percaya si pengajar dapat merampungkannya, tapi berkat ketelatenan Abuya, pengajian itu dapat khatam tahun 2003 Masehi. Beliau membacakan tafsir Ibnu Jarir itu setelah khatam 4 kali membacakan tafsir Ibnu Katsir 4 jilid. 2. Berziarah di Baghdad setiap malam Jumat. Salah satu cerita karomah lain adalah, ada seorang kiai dari Jawa yang pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Ketika itu, kiai tersebut merasa sangat bangga karena banyak kiai di Indonesia paling jauh mereka ziarah adalah makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, dia dapat menziarahi sampai ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika sampai di makam tersebut, maka penjaga makam bertanya padanya, Anda dari mana? Si kiai menjawab, dari Indonesia. Maka, penjaganya pun langsung bilang, oh, di sini pada setiap malam Jumat ada seorang ulama Indonesia, yang kalau datang ziarah hanya duduk saja di depan makam beberapa waktu, namun peziarah-peziarah lain akan ikut diam demi menghormati beliau. Setelah beliau mulai membaca Al-Quran, baru para penziarah lain akan meneruskan bacaan mereka sendiri-sendiri. Mendengar hal itu, kiai tadi kaget, dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah Abuya Dimyati. Maka kiai tersebut terkagum-kagum, dan ketika pulang ke Jawa, dia menceritakan bagaimana beliau bertemu Abuya Dimyati di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika itu Abuya masih di pondok dan mengaji dengan santri-santrinya. 3. Karomah-karomah lain. Cerita-cerita lain tentang karomah Abuya, dituturkan dan membuat kita berdecak kagum. Misal seperti, masa perjuangan kemerdekaan di mana Abuya di garis terdepan menentang penjajahan. Kisah kereta api yang tiba-tiba berhenti sewaktu akan menabrak Abuya di Surabaya, kisah angin Mamiri diutus membawa surat kepada gurunya, Kiai Haji Rukyat Mbah Ruyat Kaliwungu Kendal. Ada lagi kisah Abuya bisa membaca pikiran orang,
Kisah nyata beberapa orang yang melihat dan bahkan berbincang dengan Abuya di Makkah padahal Abuya telah meninggal dunia.